Karena sesungguhnya kalau kita iman beneran, rasa kasih sayang itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang beriman itu disebut di Quran ulul albab, ahlul bait. Orang yang bolak-balik setiap ruang dan waktu berkunjung ke rumahnya Allah yang sejati. Yang tidak ada manusia apapun, statusnya apapun, yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Kan bahaya itu, ya, menilai orang, menjudge orang, apalagi membicarakan orang, tahu juga enggak. Yang tahu saya ya saya sendiri, betul enggak? Yang tahu dalaman saya sendiri. Bagaimana Anda bisa menilai saya? Oleh karena itu, ngaji mah yang paling enak ke dalam, jangan keluar. Kita baca hadis Nabi ini bagus. Innallaha lam yab'asni to'anan wala la'anan. Ya. Jadi yang pertama to'anan, yang kedua wala la'anan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku, kata Nabi, menjadi orang-orang yang to'anan. Yab'asni to'anan. Allah tidak mengutusku untuk menjadi seorang perusak. Wala la'anan. Dan tidak mengutusku untuk menjadi seorang pelaknat. Hati-hati ya. Ketika menghujat orang itu kan berarti melaknat orang. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan, aku diutus ke dunia ini, yang pertama ya, diutus ke sini bukan untuk menjadi to'anan, bukan untuk menjadi perusak. Yang kedua, wala la'anan, dan juga aku diutus ke dunia bukan untuk menjadi pelaknat. Apa yang dikatakan Nabi? Ya, walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke dunia ini hanya untuk menjadi penyeru dan rahmatan, sumber cinta kasih, sumber welas asih. Makanya Nabi ketika dihujat oleh siapapun malah berdoa. Ini doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu memperlakukan aku seperti ini semata-mata karena mereka belum tahu. Nah ini yang ngaku umatnya Nabi Muhammad. Contoh dong Nabi Muhammad. Beliau itu bukan sebagai sumber perusak, bukan sebagai pelaknat. Beliau mengatakan, aku diutus walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke sini untuk menjadi dai, penyeru, pengundang, wa rahmatan, dan sumber cinta kasih. Nabi itu tidak pernah menghujat, tidak pernah menyebarkan kata-kata kotor, tidak pernah menyebarkan fitnah, hoax. Kenapa? Beliau malah justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Harusnya gitu umatnya Rasulullah. Ya, beda orang lain dikit dengan dirinya nyerang. Ya, itu tandanya belum punya welas asih. Ini masalah. Nah, inilah kata Allah dalam Quran surat Maryam, surat 19 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan, yang Maha Pemurah, akan menanamkan dalam diri mereka rasa kasih sayang. Sudah tahu pesannya dari sini? Jadi ternyata rasa kasih sayang ini akan ditanamkan pada diri-diri orang yang beriman dan beramal soleh. Mau ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ini jelas. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Syaratnya untuk ditanami kasih sayang itu harus beriman dan beramal soleh. Nah, kenapa? Bagaimana saintifiknya? Kenapa untuk disemaikan cinta kasih harus beriman? Kan iman itu bukan percaya.
Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pengalaman kolbu yang mengalir ke dalam lisan, yang mengalir ke dalam perbuatan. Jadi iman itu dimulainya dari apa? Dari kolbu. Apa kolbu? Awas, kolbu bukan hati. Karena Allah mengatakan, bumi dan langit tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itu adalah rumahku. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kolbu rumahnya Allah, berarti tugasnya orang beriman itu satu, sering-sering berkunjung ke rumahnya. Menemui siapa? Menemui yang punya rumah. Kan jelas di Quran dikatakan, falyabudu robbahadal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Kalau kita sering berkunjung ke rumahnya, kemudian kita sering bersatu dengan yang punya rumah, yang punya rumahnya itu sumber cinta kasih, maka masuk akal kalau orang beriman itu kepadanya akan ditanamkan rasa kasih sayang. Ditanamnya oleh siapa? Bukan oleh Allah. Allah itu tergantung kita. Mau nggak kita ditanami kasih sayang? Kalau mau, sering-sering berkabung dengan sumber cinta kasih. Nih, saya kasih tahu. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifatullah, sudah betul-betul mengenal Tuhannya, dan dia itu sudah merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Cirinya satu, welas asih, nyaahan dedehan. Makanya puncaknya belajar, kalau menurut Eyang Prabu Siliwangi, nyaah kanu ngewa. Tahu ya? Nyaah kanu ngewa itu sayang sama orang yang benci kepada kita. Karena kalau kita sayang pada orang yang sayang kepada kita, biasa. Kita sayang pada orang yang membenci kita. Itu puncaknya belajar itu. Makanya puncaknya spiritualnya Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tersohor itu bukan sekedar sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi, tapi puncak pelajarannya adalah nyaah kanu ngewa. Dedeh pada orang yang membenci kita. Tas tiasa. Jarempe pelebah dia mah. Betul? Boro-boro sama orang yang benci sama kita, sama orang yang baik sama kita, sayang sama kita aja, kadang-kadang kita suka membencinya. Ya Allah, yang seperti ini bagaimana mau menjadi sumber cinta? Paham? Oke, ayat ini sudah mengerti. Allah akan menanamkan kasih sayang kepada siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Sudah saya jelaskan ya. Yang ngaku-ngaku beriman nggak bisa, nggak bisa. Nah, kan ada pertanyaan sekarang, kok saya ya? Kan dari dulu juga udah ngaku beriman, tapi masih beringas, melawan kejahatan dengan kejahatan, melawan kekerasan dengan kekerasan. Mun batur ngajak pasea resep hobi. Betul? Mun aya nu amak malah leuwih gede maneh nama. Tapi ngakunya iman. Nah, ini masalah. Karena sesungguhnya kalau kita iman beneran, rasa kasih sayang itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang beriman itu disebut di Quran ulul albab, ahlul bait. Orang yang bolak-balik setiap ruang dan waktu berkunjung ke rumahnya Allah yang sejati, yang lebih dekat kepadanya melampaui dekatnya urat nadi lehernya. Bagaimana tidak kasurupan ku sifat Allah. Makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Awas, bukan weluh wah, weluh weh. Kasurupan itu bahasa Qur'annya sibgotallah. Karena sering dia menyatu dengan Allah, lama kelamaan dia sibgotallah, tercelup oleh sifatnya Allah. Sederhana aja, sederhana. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, lama kelamaan mah kabawaan. Sok aja. Kasimehan. Kasurupan ku sifat si eta. Betul nggak?
Itu. Makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Ngaji yang mana? Ngaji diri. Kasurupan ku saha? Kasurupan ku sifat Allah. Disebutnya sibgot Allah. Orang yang kasurupan oleh sifat Allah disebut tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Otomatis itu, otomatis. Nggak bisa dikarang-karang. Orang-orang yang ulas asih, kalau tidak memberi itu jadi pikiran. Beda sama kalian. Kalau memberi itu malah untung, betul nggak? Untung tuh dibikin, kan gitu. Jadi wah bisa melilotek tuh. Gitu kalian mah. Modelnya begitu. Maaf ya. Saya pengen nyubit sama kalian itu. Nah, dalam Quran surat Rum, surat ke-30 ayat 21. Allah mengatakan, ini ayat sering dibaca kalau ada orang yang kawinan. Betul? Pokoknya petugas dari Departemen Agama kalau mau khutbah nikah pasti ayatnya ini. Atau tilawah yang mau membacakan Quran untuk memulai ijab kabul perkawinan ayatnya pasti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan. Awas. Jadi suami istri itu pasangan. Ari pasangan mutu naon ibu? Mutu mah tersepen jeung mutu deui. Sami coet oge tersepen jeung coet deui. Da moal bisa nyambel dinu coet ku coet. Jadi sambal teh pedah coet ku mutu. Jadi pasangan coet mutu. Paham ya? Saya tanya sekarang, pasangan positif apa Bu? Nah, pintar. Pasangan sabar apa Bu? Jawab atuh. Tidak sabar. Pasangan cerewet apa Bu? Ya. Pasangan berehan apa Bu? Nah. Kalian itu akan dipasangkan dengan yang berlawanan. Karaos ente? Keur bobogohan macan karasa palsu. Gombel. Tah lamun tos amprop saminggu 2 minggu katingali aslina, katingali pelitna munu pelit. Katingali berehanana munu berehan. Baru sadar, oh ternyata pasangan saya berbeda 180 derajat dengan saya. Setelah sadar malah ingin pisah. Dengan harapan dapat yang sama. Ari sama malain pasangan atuh. Paham ini teh? Pasangan itu beda. Makanya pernikahan itu tujuannya cuma satu. Latihan menerima dan menghargai bahwa saya dengan pasangan saya beda pisan. Gitu. Kartos. Makanya mulai sekarang nanti pulang ke rumah, yang sini nih peluk istrinya. Geningan orang teh pasangan. Gitu. Ya, yang sebelah sini pulang ke rumah ya, bebebku, sayangku, ternyata kita ini adalah pasangan serasi. Ternyata pasangan itu bukan sama, pasangan itu beda. Kiri pasangannya apa Bu? Nu meuli senal kiri-kiri. Teu aya nu meser senal kanan-kanan, meser senal mah pasti kiri kanan. Ari kiri jeung kanan. Begitu dianggo serasi? Serasi. Serasi itu karena kita pasangan. Makanya enggak ada pasangan dua-duanya beki ngomong teu aya. Mun carogena calik bojona bagian ngacapruk.
Gitu. Ya. Pami bojona calik atuh carogena bagian nyarios. Jujur ya, coba riset. Gak ada dua-duanya diam, gak ada dua-duanya cerewet. Punten ya tadi ngacapruk. Itu suka kaismuan ku barudak. Kalau ada ayah itu apa sih ngacapruk? Suka gitu. Kalau ada pembicaraan yang nggak karu-karuan tuh, apalagi bohong gitu ya tuh. Kalau anak-anak saya suka bilang ngacapruk. Kalau istri saya bilangnya gini, teu usum cenah OTW mah. Ayeuna mah GTW. Naon tuh ri OTW teh? Ayo OTW mah. Oh, tungguan we. Istri saya mah enggak. Geus tinggalkeun we. Ngartos Bu pasangan? Ieu teh sok dibaca ayat ieu teh. Boh anu bade nikah, boh anu ngarojong kanu pernikahan. Ngan teu sadar. Da eta we anu di pikiran teh opor. Betul enggak? Makanan nu ngaos-ngaos. Bari jeung teu kaharti. Betul enggak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Ajwaja itu pasangan. Sadar ayeuna mah. Enggak usah nyari. Enggak usah nyari yang enggak ada. Yang ada itu yang sebenarnya. Yang halusinasi pikiran. Nah ini nih. Aduh geningan. Caroge abdi teh kieu pisan. Bade ngagugat we. Bade ka mana Bu? Mugia abdi kenging jodoh anu langkung saya teh kieu. Moal sarua atanapi leuwih goreng. Hukum alamna mah kitu we. Ya meh salaladar cing atuh tong ka pengadilan agama wae. Saeutik-saeutik pengadilan agama. Karunya Pak Hakim. Secara ribuk. Ya. Kalau semua orang sadar bahwa sebenarnya kita pasangan dan tujuan pernikahan latihan menerima dan menghargai bahwa kita beda. Keren. Disitulah akan muncul namanya dandang gula tadi. Bijaksana. Betul? Bisa menerima pasangan apa adanya. Hati-hati, yang suka ada di pikiran mah itu mah hayalan. Ya. Nah, maka dipirak Ibu. Caroge abdi teh eta demes.